Bukti kecerdikan STY, Timnas Indonesia jungkir balikan prediksi miring. Diakui oleh media Korea Selatan, Jepang jadi waspadai Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia jungkir balikan prediksi media asing, skuad Garuda berpotensi ciptakan sejarah. Hasil positif diraih oleh Timnas Indonesia ketika melakoni matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 kontra Timnas Vietnam. Gol sematawayang tim Garuda dicetak oleh sang kapten Asnawi Mangkualam, yakni via tendangan penalti pada menit ke-42. Merujuk pada statistik resmi AFC, Indonesia memang pantas meraih kemenangan atas Vietnam. Meski sedikit kurang dominan dalam hal penguasaan bola, namun anak asuh Sintayong mampu menciptakan lebih banyak peluang. Indonesia tercatat melepaskan 16 tembakan dengan 5 mengarah ke gawang. Adapun armada Philippe Trozier hanya mengkreasikan 11 peluang yang 3 diantaranya menuju tepat sasaran. Tentu hasil ini juga sekaligus mematahkan prediksi beberapa media asing, seperti sebelum pertandingan Sportmall, media Inggris, dan Sportskeda, media India, kompak memprediksi bahwa Indonesia akan kalah 1-2 dari Vietnam. Alasannya karena Indonesia memiliki rekor pertemuan yang buruk saat menghadapi The Golden Star Warriors. Namun kenyataannya, Indonesia pada akhirnya mampu membalikan prediksi tersebut dengan menundukkan Vietnam 1-0. Hal ini juga sekaligus membuat Philippe Trozier makin merana. Sebab Timnas Indonesia pada akhirnya selalu menjadi mimpi buruk bagi pelatih Vietnam Philippe Trozier ini. Karena dari semua pertemuan yang terjadi di berbagai kompetisi, skuad Garuda selalu mengalahkan tim yang sedang diasuh oleh Trozier. Setidaknya sudah ada 3 pertemuan tercipta antara Trozier dengan Timnas Indonesia. Dari ketiga pertemuan itu, Trozier selalu gagal menemukan cara untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Sebaliknya, kemenangan ini menjadi catatan manis bagi Sintayong bersama dengan tim Merah Putih. Oleh dikarenakan dalam 5 pertemuan terakhir, di tangan Sintayong baru kali ini menang atas Timnas Vietnam. Lebih dari itu, hasil positif ini membuat skuad Garuda menjaga peluang untuk melangkah ke 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda kini menduduki peringkat 3 klasemen Grup D dengan koleksi 3 poin, setara dengan Jepang tetapi kalah selisih gol. Situasi itu membuat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bakal menghadapi laga hidup dan mati kontra Jepang nanti. Secara sederhana, Timnas Merah Putih hanya perlu menang atas Jepang untuk menemani Irak melangkah ke fase knockout Piala Asia 2023. Namun, di atas kertas, Jepang jelas menjadi tim yang lebih dijagokan untuk menang atas Timnas Indonesia. Andai tidak mampu mengalahkan Jepang, skuad Garuda masih memiliki peluang lolos dengan catatan bisa menahan imbang tim berjuluk Samurai Biru itu. Tambahan 1 poin pun akan membuat Timnas Indonesia memiliki poin 4 di akhir klasemen Grup D dan berpotensi untuk lolos ke 16 besar lewat jalur salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Sementara itu, jika lolos ke 16 besar, maka skuad Garuda akan menciptakan sejarah karena untuk pertama kalinya lolos dari fase grup pada ajang Piala Asia. Bukti Jepang tak boleh remehkan Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, penakluk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Irak menghabisi catatan kemenangan beruntun Jepang, sekaligus warisan rekor tak terkalahkan mereka selama 35 tahun. Kemenangan Timnas Irak atas Jepang pun menyudahi 2 rekor super tim Samurai Biru. Adapun bagi Timnas Jepang, hasil minor ini bak pukulan berat karena menghapuskan rekor hebat mereka. Sebab sebelum dihajar Irak, pasukan Hajime Moriyasu bak bulldozer yang menggilas 11 lawannya tanpa ampun. Selain menyetop strike Jepang, sang juara Piala Asia 2007 memberikan kekalahan bagi Samurai Biru di fase grup kejuaraan ini untuk pertama kalinya dalam 35 tahun. Tetapi di sisi lain, Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam dan meraih 3 poin, raihan yang sama dengan Jepang. Kini Hajime Moriyasu pun yang sebelum Piala Asia 2023 bergulir tidak menganggap Indonesia, pada akhirnya berpikiran lain. Dan berikut ini 3 alasan Jepang tak akan menganggap remeh Timnas Indonesia lagi. Permainan semangat tinggi dari pemain muda Garuda.
Sejak laga pembuka hingga melawan Vietnam, anak asuh Sintayong memang memiliki kelebihan dalam hal determinasi atau semangat juangnya. Hal tersebut terbukti menyulitkan Irak dan Vietnam. Tentu saja Hajime Moriyasu akan berpikir menangani kelebihan skuad Garuda ini. Menyulitkan Irak dan mampu menciptakan gol berkelas. Irak terbukti disulitkan oleh Indonesia meskipun babak kedua terlihat jomplang. Namun hal ini menjadi perhatian bagi Jepang. Gol Garuda juga diciptakan dengan skema taktikal yang berkelas, tak asal tendang saja. Jepang sedang tertekan pasca kalah dari Irak. Tentu jika menganggap remeh Indonesia maka menjadi bumerang lagi bagi Jepang setelah kalah 1-2 melawan Irak. Moriyasu tak bisa menganggap partai lawan Garuda adalah laga biasa, walaupun memang secara peringkat bak langit dan bumi. Kejulian STY baca mental pemain diapresiasi media luar negeri. Lewat perantara Asnawi, akhirnya timnas Indonesia merengkuh 3 poin pertamanya di Piala Asia 2023 lewat jalur titik putih setelah pemain Garuda dilanggar di kotak penalti. Dalam pemilihan Algojo, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku bila ia sendiri yang menunjuk Asnawi sebagai eksekutornya. Padahal dalam tayangan di televisi, terlihat bila Rafael Struijk sudah memegang bola dan akan melakukan tendangan penalti. Menurut Sintayong, Asnawi punya kepercayaan diri yang lebih tinggi. Benar bila saya mengubah algojo sepakan penalti dari Struijk ke Asnawi. Saya pikir Asnawi lebih percaya diri. Dia punya feeling bagus kepada bola, walaupun dia belum mencetak gol. Untungnya Asnawi bisa menendang penalti dengan akurat membawa kemenangan untuk kami. Jelas Sintayong. Dengan ini tinta emas pun juga ditorehkan Asnawi Mangkualam bersama timnas Indonesia di pesta sepak bola akbar Piala Asia. Pemain berusia 24 tahun itu mencatatkan rekor sebagai kapten timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol di satu edisi Piala Asia. Selain itu, Asnawi Mangkualam menjadi pemain ke-8 skuad Garuda yang berhasil mencetak gol sepanjang sejarah Piala Asia. Asnawi Mangkualam sendiri kini jadi salah pemain dengan caps terbanyak di skuad Garuda untuk Piala Asia 2023, di mana ia telah mengantongi 38 caps dan 2 buah gol. Sementara terkait hasil laga, taktik Sintayong pun nyatanya mendapatkan apresiasi setelah mengalahkan Vietnam. Kembali mengingatkan, pada laga ini Sintayong cukup percaya diri dengan pemain yang dibawa ke pertandingan. Dia tidak memasukkan 3 striker yakni Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Terlihat pelatih asal Korea Selatan ini sengaja ingin memiliki banyak opsi di lini pertahanan dan gelandang. Taktik ini pun cukup jitu dan sukses membawa kemenangan dengan skor tipis 0-1. Media asal Korea Selatan Best 11 pun akhirnya ikut memberikan komentar terkait pertandingan ini. Di atas kertas, tentu tim Golden Star Warriors memiliki kekuatan yang lebih baik daripada Indonesia. Apalagi 2 gol sukses mereka ciptakan saat menghadapi Jepang di laga perdana. Namun Indonesia tampil solid dan tanpa ragu memberikan perlawanan yang sengit. Masih dari sumber yang sama, taktik pelatih berusia 53 tahun tersebut pun diakui cukup cerdas. Formasi 3 back yang dia pilih juga berjalan dengan baik saat melawan Vietnam. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang ditarik lebih ke tengah juga memberikan dampak positif di dalam tim. Secara keseluruhan, timnas Indonesia bisa tampil stabil meski terus digempur oleh Vietnam. Kemenangan ini jadi modal penting bagi skuad Sintayong untuk menantang Jepang pada laga terakhir penyisian grup D Piala Asia 2023.